Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Dava Nada Darwis dari kelas SI 4607 dengan NIM 1202220403. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi 5 yaitu DHCP V4 pada Cisco iOS. Langsung saja masuk ke yang pertama adalah konsep DHCP V4. Apa sih DHCP V4 itu sendiri? Nah, Dynamic Host Configuration Protocol versi 4 ini adalah protokol yang menetapkan alamat IPv4 dan informasi konfigurasi jaringan lainnya secara dinamis. Untuk server DHCP V4 ini menyewakan alamat IPv4 dari sebuah pool alamat untuk periode waktu terbatas. Nah, saat klien meminta alamat IPv4 dari server, itu akan didapatkan saat bergabung dengan jaringan. Lanjut ke operasi DHCP V4. Nah, DHCP V4 ini bekerja dalam modus klien atau server. Jika klien ingin meminta alamat IPv4 itu akan melalui 4 langkah, yaitu discover, offer, request, dan pack. Pada sebelum masa sewa berakhir, klien ini meminta perpanjangan. Itu harus melalui 2 langkah, yaitu request dan pack. Kemudian mengonfigurasi server DHCP V4 Cisco iOS. Nah, ini untuk langkah-langkahnya. Yang pertama, mengecualikan alamat IPv4 atau bisa disebut excluded address. Kemudian mendefinisikan nama pool, yaitu pool name. Lalu terakhir mengonfigurasi pool. Contoh mengkonfigurasi pool network, default router, DNS server, domain name, list, NetBIOS name server. Lanjut, ini untuk contoh konfigurasinya. Jadi di sini kita bisa lihat akan menunjukkan antarmuka baris perintah atau CLI pada perangkat Cisco iOS, misalnya router atau switch. Pada antarmuka CLI tersebut akan ditampilkan prompt perintah yang biasanya tuh berupa nama perangkat diikuti dengan mode konfigurasi saat ini. Kemudian masuk ke pembahasan tentang DHCP V4 Relay. Nah, untuk DHCP V4 Relay ini bisa kita lihat di sini kegunaannya saat klien dan server berada di subnet yang berbeda. Kita akan mengambil contoh dari poin pertama ini. Jika saat klien berada di jaringan hierarki yang kompleks atau seperti server-server DNS, TFTP, dan FTP. Nah, yang biasanya terletak di pusat. Nah, itu agar klien dapat menemukan server dan mendapatkan layanan seperti alamat IP dari DHCP, klien akan mengirimkan pesan broadcast. Namun, router pada jaringan tidak akan meneruskan pesan broadcast tersebut ke subnet lain. Oleh karena itu, adanya DHCP relay yang akan adanya konfigurasi DHCP relay pada router agar dapat meneruskan pesan broadcast dari klien ke server DHCP. Kemudian ada router dikonfigurasi sebagai relay agent dengan IP helper address. Nah, ini kita akan untuk mengonfigurasi router sebagai DHCP relay itu dibutuhkan perintah pada antarmuka yang menerima pesan broadcast dari klien. Dengan konfigurasi ini, router akan menerima pesan broadcast permintaan layanan DHCP dari klien, seperti contoh pada poin yang pertama. Lalu kemudian ada layanan broadcast lain yang di relay atau layanan-layanan yang di relay. Ya, pada contohnya ada port 37, port 49, port 53, port 6768, port 69, dan terakhir ada port 137 dan 138. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai materi 5 yaitu DHCP V4 pada Cisco iOS. Saya ingin menyampaikan bahwa manusia tidak luput dari kesalahan. Jika saya ada salah, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.